aja. Aku struggling banget bikin sosis ini. Nozzle-nya itu terlalu besar daripada sosis case-nya. Wah, panik banget deh pokoknya. Wah, ada box lagi. Hari baru di Galeri MasterChef Indonesia. 8 kontestan harus kembali bersaing untuk meraih mimpi mereka. Di bench masing-masing udah ada lead masing-masing, aku agak ragu nih. Kayaknya ini bakal susah lagi. Apa nih, Gi? Begitu masuk galeri, semua bench itu sudah terisi lead. Apalah lagi nih challenge-nya, mudah-mudahan ini bisa melewati dengan baik. Di challenge kali ini, aku akan melakukan yang terbaik dan aku pastikan diriku lolos dari pressure test dan melanjutkan ke challenge selanjutnya. Selamat datang lagi di Galeri MasterChef Indonesia. Gimana? Semangat? Tinggal berapa orang ini? 8, Chef. 8. Top 8. Welcome back ya. Akhirnya udah di top 8, aku bersyukur banget nih bisa masuk top 8 dan bisa menyingkirkan banyak orang di galeri ini. Tapi aku harus fokus sama tujuanku di sini. Kemarin sudah deg-degan, ada yang mau pulang. Tapi sesuai yang kita bilang, you never know siapa yang akan pulang, berapa yang akan pulang, dan apakah ada yang pulang atau tidak. You will never know. But satu hal yang pasti, you have to do your best. Dan juga masak hidangan yang terbaik. Karena sebentar lagi kompetisi akan semakin cepat berjalannya sampai kita menemukan pemenang MasterChef Indonesia season ke-11 ini. Dan itu semua di antara kalian semua. Ya. Menurut kalian siapa lawan terberat sekarang di top 8 ini? Bel, siapa? Kiki. Kiki. Saingan terberat aku sejauh ini itu ada Kiki. Karena Kiki emang sering menang challenge dan dia emang masaknya selalu stabil dan skillnya udah kelihatan. Nick. Kiki. Nata. Nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Jo. Mas Haris? Haris. Yogi. Nggak ada. Diva. Jo. Jo. Kiki. Bang Jo. Jo. Diva, Kiki milih aku sebagai saingan terberat. Kenapa ya mereka milih aku? Padahal aku menang challenge aja jarang. Kalau Kiki bolehlah jadi lawan terberat. Kojo tuh dia diam-diam menakutkan. Dia nggak terlalu menunjukkan skill dia 100% di sini. Ya, oke, Kiki, Jo, ya, dan Haris. Oke, di depan kalian, ya di bench masing-masing sudah ada lead yang tentunya akan berisikan sesuatu yang akan connected to your challenge. Kira-kira apa, Kiki? Butter mungkin, Chef. Butter. Yogi? Phil. Veal. Diva? Chocolate. Chocolate. Nata? terus dari kemarin. Lobster, Chef. Lobster. Nick? Meat. Meat. Haris? Venison. Venison. Melina? Beef. Beef. Joe? Mungkin lem, Chef. Lamb. Oke, variatif ya. Imajinasi kalian juga bagus. Atau ekspektasi kalian. Tapi di sini adalah sesuatu yang sering kalian temui, sering kalian makan, tapi mungkin sebagian besar dari kalian belum pernah mengolahnya. Ya, atau membuat sesuatu dari bahan ini. Maka dari itu, mari kita buka dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hah? Oh? I think I know. Aku ngeliat isinya itu casing sosis, tapi kok kecil banget dan itu kering banget ya? Aku buka lidnya, aku lihat dalamnya. Ini apaan ya? Kok mirip kayak baking paper gitu? Apa itu? Ini buat isi apa? Kulit sosis. Alright, itu adalah sausage casing ya. Tentunya kalian tahu semua. Tapi kali ini kita pakai kolagen dari beef, dari sapi. Perlu diingat, casing ini mudah robek. Jadi kalian akan membuat sausage terlebih dahulu. Hati-hati, jangan terlalu padat sehingga dia akan tertusuk dan robek. Dan jangan juga terlalu loose.
Because terlalu loose juga, kalau nanti dimasak, dia akan mudah pecah dan, bentuknya juga nggak keru-keruan. Jelas? Siapa yang udah pernah buat sausage sebelumnya? Di mana? Urutan Bali. Seharusnya kamu lebih ini ya, Yogi, karena punya pengalaman, we expect more from you. Sebelumnya aku udah pernah ngolah sosis nih. Dan di Bali sendiri aku udah pernah lihat dan membuat tradisional sosis dari Bali. Dan aku yakin banget di challenge kali ini aku pasti bisa untuk memenangkan challenge-nya. Suka makan sosis semuanya? Sudah pernah cobain sosis yang enak? Kali ini kami ingin menguji dari segi kreativitas sama mungkin knowledge dan insting kalian lagi dan lagi. Mungkin sebagian besar belum pernah membuat sosis. Di sini kalian harus membuat sosis yang baik, kalian harus membuat isinya sendiri. Terserah what kind of sausage. Di sini dari kepadatan sampai moisture dari fillingnya sendiri itu sangat berpengaruh. Jika terlalu halus, it's not nice juga. Teksturnya jadi lebih seperti otak-otak. Terlalu kasar, also not nice. Kalau tidak di lightly cure dengan baik, let's say ketika dimasak jusnya akan keluar dan akan ada airnya di dalam, you don't want that. Terlalu kering, dia juga not nice. Yang pasti ini akan menjadi hal yang sulit, apalagi baru pertama kali ya. Semoga semua berjalan dengan baik. Jujur aku agak ragu untuk challenge kali ini soalnya aku belum pernah buat sosis from scratch dan aku kurang pede aja. Dan di sini kalian tidak hanya harus membuat sosis, tapi kalian harus membuat hidangan dengan sosis buatan kalian sendiri. Yang sudah jelas meng-highlight sosisnya. Nah, ini yang aku bingung. Harus bikin sosis, terus harus bikin hidangan lagi. Kalau mau bikin bagus, kira-kira bagusnya gimana ya? Kalian bebas untuk ke pantry, ke utensil room. Kalian bebas untuk membuat sosis dengan isian apapun dan hidangan apapun. Appetizer, main course, as long as your sausage shines. Waktu kalian memasak 60 menit. To make the sausage from scratch dan hidangannya dimulai dari sekarang. Pada tantangan pertama, para kontestan harus membuat sosis untuk menjadi highlight hidangan mereka. Nice, ada gilingannya. Kali ini untuk sosisnya aku akan ambil daging sirloin yang dimana aku tambahkan dengan fat dan aku akan mix dengan koriander dan daun jeruk. Gak bisa sisain yang lain. You get lost. No, sama lagi. Ternyata di pantry aku sama Nick tuh ngambil bahannya tuh sama terus. Jadi aku takut kalau makanannya kita tuh sama. Aduh, semoga nanti nggak sama deh. Aku rencana mau bikin prawn and tomato broth dan aku bakal masukin sosis dan beberapa seafood. Boleh satu nggak? Nih, ambil. Thank you. Ebi, mana Ebi nih? Guys, ada yang lihat Ebi, guys? Ada nih di bawah. Untuk pelengkapnya, aku akan buatkan kuah ketupat sayur yang dimana ada aroma pete. Duh, bingung Nick, jangan sama deh, Nick. Ganti, Gi. Kau bikin apa? Osobuco style. Wih. Sama. Untuk hidangannya, menurutku yang cocok untuk sosisnya kayak aku mau buat semacam kayak osobuco style gitu. Sama punya udah. I don't care. Di sini aku membuat sosisnya menggunakan daging sapi dan juga ayam. Kenapa aku gabungkan dengan sini ayam? Aku mau ngambil lebih banyak lemaknya si ayam daripada si sapi. Aku membakar paprika di sini untuk membuat saus napolitanku supaya ada rasa smoky. Di challenge ini aku mau buat sosis saus napolitan dan juga ada chipsnya, itu sih rencana aku. Challenge kali ini, jujur ya, agak sedikit bersemangat, sedikit. Kenapa? Karena challenge-nya seru, tapi aku kurang paham cara membuat sosis. Dan ini yang pertama kali aku buat sosisnya. Casingnya perlu sok air gak? Casing? Ya. Gak tahu. Aku agak bingung dengan casing sosis ini apakah butuh air atau enggak. Karena biasanya itu udah direndam dalam air. 60 menit sih sebenarnya cukup.
cuman aku belum pernah olah, jadi mungkin bakal jadi satu masalah untuk aku. Bikin sosis susahnya di isiannya, kalau kebanyakan itu bakal pecah, terlalu dikit itu terlalu kopong. Selanjutnya aku langsung tumis bahan-bahanku, itu untuk prawn and tomato broth. Sausage. Sosis. Setiap negara itu ada sosisnya, khasnya sendiri-sendiri. Betul. Yes. Ya, dan kalau di Indonesia sosisnya apa? Mungkin bukan termasuk sosis, tapi ya idea sama. Apa yang di Padang itu loh, yang suka ada di nasi kapau. Iya. Usus. Usus. Isinya suka tahu, Iya. terus apa bentuknya juga telur. Dan ya memang kan? semua pakai usus sebenarnya. Ya. Dari dulu. Tradisionalnya memang pakai usus. usus. Karena kalau misalnya kurban atau sapi, hewan apapun, dari kulit, daging, protein, tulang, itu semua Semuanya diolah. bisa dipakai. Nah, gitu. Kalau sekarang mungkin udah ada casingnya Nah, ya, seperti ada yang yang dari pakai. kolagen sapi. Oke, mari kita lihat. Karena aku menggunakan daging sapi dan ayam, yang pertama aku blend itulah daging sapinya halus dan kukasari adalah daging ayam. Nah, jadi teksturnya itu dapat dan saling mengikat, dan lemak si ayam ini mengikat si daging sapi ini nanti dan bisa gampang dimasukkan ke dalam case. Dapat challenge sosis buat sendiri ini sebenarnya agak menantang ya, karena kita belum tahu basicnya seperti apa, yang tahu cuman makannya aja gimana. Sekarang kita harus bikin dari scratch, harus bikin makanan, agak sedikit stres gitu, muter otaknya. Ya. Hidangan sosisnya nanti mau dibuat black pepper stuffed mozzarella cheese, nanti mau ditemenin sama entrecôte sauce, sama ada chips dari potato sama spring vegetables. Aku milih di sini karena kelihatannya rasanya nyambung antara asinnya keju, pedesnya chili, dan manisnya honey. Ini akan membuat sosisnya terasa lebih enak. Sisa waktunya tinggal 45 menit. Ya, Chef. Sisa waktu 45 menit, aku potong-potong dagingnya supaya lebih mempermudah mesinnya itu untuk menggiling dagingnya. Waktu sisa 45 menit, aku lagi potongin dagingnya buat mau aku grind jadi isian sosis. Dan sausnya lagi aku reduce, jadi aku tinggal sebentar di kompor. Bikin apa nih? Aku mau buat beef fennel sausage. Beef and fennel? Iya, jadi sosisnya ini aku mau pakai beef and fennel sausage, cuma aku beefnya ini pakai dari 3 potongan. Dan supaya nggak terlalu kering, aku masukin beberapa fats juga. Ini nanti kayak ossobuco style Ossobuco style, terus pakai potatoes? Iya, mashed potato. Oke, sosisnya udah sampai mana? Baru motong dagingnya, Chef. Ini buat base saus ini dulu. Kan fokusnya ke sosis. Iya, cuma kan sausnya nanti butuh waktu lama kan, Chef. Nanti Oke. baru habis ini buat sausage-nya. Well, as soon as possible ya, Iya, like iya, Chef. mulai di sosis. Oke, Put liquid, let it simmer, fokus di sausage Iya, ya. oke. Thank you, Chef. Aku lagi sibuk preparation, tiba-tiba Chef Renata datang. Nick, Chef. bikin apa nih? Ada udang kamu? Ya, bikin prawn sausage nanti sama Prawn sausage? Ya, Interesting. sama tomato and prawn broth. Aha. Nanti bakal ada seared scallop sama king prawn. Oke, so sosisnya is gonna be prawn. Yes. Campurannya apa? Just prawn atau kamu ada? Prawn sama herbs chives, habis itu bakal pakai sedikit dill. Oke, tapi proteinnya 100% prawn ya? 100% prawn. Oke, interesting. We'll see. Pasti dong, Chef. Karena aku sebelumnya udah pernah bikin prawn sausage dan itu enak banget. Jadi untuk memasukkan olahan daging ini ke dalam case-nya, aku menggunakan piping bag. Nah, supaya masuknya itu lebih gampang. Karena aku belum tahu pernah membuat sosis itu menggunakan alat apa. Dan yang kutakutkan memang terbukti memasukkan sosis ini ke dalam kolagen itu adalah hal yang paling sulit bagiku.
aku sebelumnya nggak pernah buat sosis from scratch. Dan kesulitannya yaitu, soalnya kita sosis itu harus dimasukin di sini. Dan ini agak rentan sih, soalnya very fragile and thin. Jadi kita nggak boleh naruhnya terlalu tebel atau nggak bakalan pecah. Untuk dagingnya bakalan aku grind sebentar lagi. Aku lagi buat sausnya. Ini kondimennya ada kentang, terus nanti aku bakalan buat lick cream. I don't know where I'm going. I don't know if it's French or Italian, tapi I don't know. I honestly don't know. It's kind of like Italian, French. I don't know. Kok miring lagi? Sambil dipegangin. Aku agak kesulitan memakai meat grindernya. Soalnya tutupnya itu tuh agak goyang-goyang. Jadi aku minta tolong Yogi untuk ngebantu aku ngeset meat grindernya. Coba. Oke. Thank you. Oke. Guys, waktu kalian tinggal 30 menit ya. Yes, chef. Sisa waktu 30 menit, aku baru kepikiran mau tambahin keju parmesan di dalam sosis aku biar rasa savory-nya itu dapat dari parmesan. Jadi aku nge-grate parmesannya dan aku tambahin ke adonan meat aku. Selesai adonan sosisnya jadi, aku masukin ke piping bag dan aku mau masukin ke dalam casingnya. Oke, Diva. Ya, chef. Kamu buat apa? Sosisnya apa dulu? For the sauces, aku pakai rib eye Oke. and duck leg. You know the best sausage I ever ate Yes. was duck sausage. Oh, Just really? duck sausage. Oke. Untuk sosis sendiri, aku pakai duck leg dan rib pie. Dan setelah Chef Juna bilang dia suka banget dengan sosis pakai duck, aku makin ngerasa aku bakalan unggul di challenge kali ini. Lick cream, potato, tomato sauce. Yes, All right. Sounds delicious. Thank you, Chef. Susah sekali. Ki, masanginnya gimana, Ki? Dibuka, Buka. dipasang. Aku tanya Kiki karena nozzle-nya si Kiki udah kepasang. Aku anggap dia tahu, makanya aku tanya dia. Oke, Haris. Yes, chef. Looks delicious. Ini apa? Ini tadi aku pakai sirloin, nanti kita Haris kasih di dalamnya ada shallot garlic, ada chili. Ada fatnya nggak? Ada fatnya masuk juga. Terus ada ini apa namanya, keju mozzarella Di dalam ya? di dalamnya. Udah Ya. dicampur semua? Ini, lupa chef. Ah. Dan ternyata mozzarellanya belum tak masukin. Wah, gawat banget ini akhirnya. Setelah diingatkan Chef Juna, aku nyampur mozzarellanya dengan dagingnya. Kamu mau Keluarin ngapain dulu. sih? Sekarang saya tanya. Ya, sebenarnya mau piping tapi lupa masukin ini. Nah, kan? Kan Ya. semuanya harusnya diaduknya di sini. Iya, benar Chef. Salah. Wah, utang kamu saya bantuin. Kasih Chef. Nah, ini lagi kenapa? Pasang ininya, Chef. Wah, udah masuk, Chef. Basahin dulu, Ki. Sosis case ini harus dibasahin karena kalau kering dia akan gampang robek. Bang Haris nyuruh aku untuk basahin sosis case-nya. Menurutku sih mau dibasahin mau nggak dibasahin sama aja karena ini cenderung lebih ke kolagen ya. Oh, Ki, gimana cara pakai? Ininya dibuka, woi. Buka dulu, Ki. Dibuka dulu, Buka, ini baru diganti masukin. dalamnya. Ini nggak susah. Ternyata masukin sosis ke casingnya itu nggak semudah yang aku bayangin. Tanganku sampai gemeteran buat dorong dagingnya dan ternyata tutup casingnya tuh kecil banget. Oh my god. Udangnya aku pensir dulu bersama scallop. Itu tujuannya supaya mereka mendapat warna yang bagus dan konsistensi yang oke. Sosisnya sebenarnya nggak ada kesalahan, aku cuma mau bikin satu yang lebih perfect. Kelihatannya sih all good. Sosis ini aku bakal compare dengan hidangan tomato and prawn. Brothnya, habis itu pakai king prawn sama scallop.
Kamu tahu nggak salahnya di mana? Ujungnya nggak diikat. Maksudnya nanti Chef, udah selesai nanti baru saya ikat, Chef. Baru nanti saya gini-giniin. Iya, Chef. Harusnya saya tahu. Permasalahannya, Chef, sosis case-nya ini terlalu kecil, Chef. Jadi nggak bisa dimasukin semua ke dalam. Akhirnya saya manual deh. Ja. Aku struggling banget bikin sosis ini. Nozzle-nya itu terlalu besar daripada sosis case-nya. Wah, panik banget deh pokoknya. Kok nggak bisa keluar ya? Waktu kalian tinggal 15 menit. Chef.